channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Didatangi Hantu Korban Kecelakaan. Cerita kali ini ditulis oleh Kurniawan Cambalagian. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsinya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Hampir saja aku pingsan melihat sosok perempuan itu yang aku pastikan bahwa dia adalah hantu. Mataku belum bisa terpejam meski kantuk mulai menyerang. Suara gemericik air sungai di belakang rumahku sedikit tersampar oleh deru suara pesawat terbang yang melintas di langit. Di atas meja di samping tempat tidurku masih ada setengah gelas kopi yang mulai dingin. Kopi itu sengaja kuseduh untuk menemaniku menulis. Tapi sejak 2 jam setelah aku menyeduhnya, belum satu paragraf pun yang terketik di layar ponselku. Entah kenapa sejak tadi pagi tidak ada ide yang muncul untuk menulis cerita-cerita seram. Beberapa kejadian seram yang pernah aku alami pun seolah terlupa. Jam pada ponselku sudah menunjukkan pukul 10 dan aku harus menyelesaikan tulisanku sebelum pukul 12. Itu berarti tersisa tidak sampai 2 jam. Baru saja aku mau mulai mengetik, tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggilku. Aku beranjak dari tempat tidur dan menuju ruangan depan untuk membukakan pintu karena aku mengira itu adalah suara tetangga yang membutuhkan sesuatu. Tapi setelah pintu terbuka, tidak ada siapapun di depan pintu. Hanya saja sekilas tercium bau bunga melati atau bunga sedap malam. Mungkin aku salah dengar dan gegara banyak berpikir. Mungkin aku yang salah dengar, gegara banyak berpikir kali ya. Gumamku. Sambil menutup pintu dan menguncinya, aku kembali ke kamar belakang untuk memulai tulisanku. Namun belum lagi aku sempat merebahkan diri di tempat tidur, suara itu terdengar lebih jelas. Aku mencoba mendengarkan lebih saksama, tapi suara itu kembali menghilang. Suasana malam ini cukup sunyi, hanya suara gemercik air sungai dan dengung kipas angin di kamarku. Sehingga jika ada seseorang yang berbicara akan terdengar cukup jelas. Kori, buka pintunya. Tolong aku, Kori. Suara itu cukup jelas memanggil namaku. Tapi sepertinya itu bukan dari depan, tapi dari belakang rumah. Aku mengenyitkan dahi dan mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa suara itu berasal dari belakang rumah. Karena tidak ada jalanan di belakang rumahku. Hanya ada tanggul pembatas sungai dengan halaman belakang rumah. Jaraknya pun tidak jauh, hanya sekitar 4 meter. Siapa? Tanyaku, sambil berharap agar pemilik suara itu menyahut supaya aku bisa memastikan arah suara itu. Suara itu kembali terdengar memanggil namaku. Kali ini aku benar-benar yakin bahwa suara itu dari belakang. Hanya saja menurutku suara itu sangat aneh. Aku tidak mengenalnya. Aku bergegas membuka pintu belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Aku mulai merinding dan berniat menutup pintu. Tolong aku, Kori. Jangan tutup pintunya. Suara itu terdengar lagi. Spontan aku celingak-celinguk mencari sumber suara. Meski rasa takut masih menerpa saat aku melihat ke atas ke tempat penampungan air, seorang perempuan tengah duduk di atas tandon berwarna oranye. Matanya yang sayu menatap lurus ke arahku, wajahnya pucat dengan bayangan hitam di seputar kelopak matanya. Rambut panjangnya terurai, sebagian tertiup
Sebagian tertiup angin, wajahnya muram. Hampir saja aku pingsan melihat sosok perempuan itu, yang aku pastikan bahwa dia adalah hantu. Hanya dalam hitungan detik aku sudah kembali menutup dan mengunci pintu. Aku berbalik untuk menuju kamar. Tapi saat aku memutar tubuhku, hantu perempuan itu sudah ada di hadapanku. Dia menangis, suaranya yang memilukan dan menyayat hati membuatku bergidik. "Jangan ganggu saya, alam kita berbeda. Kembalilah ke alammu," kataku memberanikan diri. Dia terus menangis terseduh. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan takjubku jauh lebih besar daripada perasaan kasihanku padanya. Aku mencoba membaca ayat-ayat suci yang kuhadapi, tapi rasa takut yang membelenggu membuatku lupa bunyi sebagian ayat-ayat itu. Hantu perempuan itu mengeluarkan tangannya untuk menggenggam jemariku. Lutut ini serasa tidak mampu menahan berat tubuhku. Kakiku seperti menempel di lantai. Kali ini aku benar-benar tidak mampu berkata-kata. Hanya bibirku yang bergetar karena ketakutan. Seluruh tubuhku terasa dingin. Mungkin sama dengannya dengan jemari hantu yang kini menggenggam jariku. Sambil terus menggenggam jemariku, hantu itu tidak berhenti terseduh. Air matanya yang menetes membasahi punggung tanganku. Dia lalu bercerita bahwa dirinya baru meninggal 3 hari yang lalu akibat kecelakaan lalu lintas. Dia menabrak jembatan dan jatuh ke dalam sungai bersama sepeda motornya. Sepeda motornya tenggelam di sungai, di bawah jembatan yang terletak sekira 1 kilometer dari rumahku. Kata dia waktu itu keadaan sangat gelap dan dia tidak melihat bahwa ada jembatan tempat di tikungan. Saat dia terjatuh tidak ada seorang pun yang melihatnya karena waktu itu sudah larut malam. "Tolong saya, sampaikan pada keluargaku bahwa jenazahku masih ada di sungai, terjepit di antara bebatuan di tengah sungai," pintanya. Keberanianku mulai muncul entah datang dari mana. Perlahan aku mulai melafalkan ayat kursi dan menepiskan genggamannya pada jemariku. Hantu itu melangkah mundur, sorot matanya yang tadi menunjukkan kesedihan berganti menjadi tatapan marah. Matanya melotot menatapku tajam, lalu dia tertawa. Suaranya melengking, nyaring, tidak ada lagi isak tangis yang menyayat hati. 2 taringnya yang tampak mengerikan tiba-tiba muncul saat dia tertawa. Dia melayang menuju ke arahku dengan kedua tangan diulurkan seperti hendak mencekikku. Aku terkejut melihat reaksinya saat aku mulai membaca ayat kursi. Sangat berbeda dengan saat dia meminta pertolongan kepadaku tadi. Jemarinya telah menyentuh leherku, padahal ayat kursi yang kubaca belum sampai setengahnya. Nafasku tersengal, membuat bacaanku terpotong. Hantu itu terus mendorongku hingga ke tembok. Cekikannya semakin kuat mencekam. Pandanganku mulai gelap, aku meronta sebisaku. Tanganku meraih wajahnya dan mencakar sebisaku. Tapi itu tidak membuatnya melepaskan cekikannya. Justru dia semakin marah. Dengan pandangan yang mulai menghitam, aku menendang perutnya sekuat mungkin. Upayaku berhasil, dia terdorong ke belakang dan cekikannya terlepas. Aku berteriak sekuat-kuatnya dan berharap agar penghuni rumah yang lain terbangun. Aku terus berteriak minta tolong sampai aku merasakan ada tangan yang mengguncang bahuku. "Kori, bangun, bangun, istighfar." Aku mendengar suara ayahku, lalu aku membuka mataku. Ayahku duduk di tepi tempat tidur, sementara ibuku berdiri di depan kamarku, sedangkan aku sendiri berbaring di tempat tidur. "Kamu mimpi apa, Nak? Minum air putih dulu. Istighfar, Nak," ucapnya menyarankan. Aku bangun dan duduk di sampingnya, lalu meneliti seluruh bagian tubuhku.
Tidak ada bekas cekikan, hanya saja lengan dan punggung tanganku basah. Tepat di tempat yang tadi terkena tetesan air mata hantu perempuan dalam mimpiku. Setelah minum segelas air putih dan kondisiku tidak lagi tegang akibat kaget, aku menceritakan mimpiku pada ayah dan ibu, termasuk lenganku yang basah. Ayah mengangguk-angguk, sepertinya dia mengetahui sesuatu. Sepertinya mimpi itu memang petunjuk. Hantu itu memang mendatangimu. Dia butuh bantuan, nak, kata ayah sambil berjalan keluar kamar dan pergi entah kemana. Ternyata ayah pergi ke pos ronda. Dia mengajak beberapa warga untuk mengecek ke bawah jembatan. Mereka mencari sepeda motor yang dikatakan oleh hantu itu dalam mimpiku. Dan benar saja, mereka menemukan sepeda motor tersebut di sana. Dengan tubuh dan pakaian yang basah, warga mengangkat sepeda motor itu ke tepi sungai. Tapi mereka sepakat untuk tidak mencari jasad pemilik sepeda motor itu. Mereka akan melapor pada polisi pada keesokan paginya, supaya polisi dan petugas yang mencari jasad perempuan itu, jika memang ada. Keesokan paginya, belasan anggota tim Basarnas menyisir lokasi di sekitar 2 batu besar di tengah sungai, tepat di belakang rumahku. Pencarian hanya memakan waktu kurang dari setengah jam. Tim menemukan jasad perempuan itu. Pakaiannya masih utuh, dompet pada kantong celananya juga ada. Isinya beberapa identitas kependudukan. Tiba-tiba aku melihat hantu yang tadi malam mendatangiku. Dia keluar dari jasad yang kaku itu, kemudian melayang sambil tersenyum padaku, lalu hilang entah kemana. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang kisah misteri yang didatangi hantu korban kecelakaan. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.